Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Maria Rodriana Putrindi dengan NIM 1903030039 kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori. Sebuah teori telah didefinisikan sebagai seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait yang menyajikan suatu sistem yang melihat fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena itu sendiri. Misalnya, seseorang mungkin memiliki teori kegagalan bisnis. Faktor-faktor itu mungkin menjelaskan hal ini bisa jadi praktik manajemen yang buruk atau hubungan perburuan yang antagonis. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan induktif dan deduktif. Yang pertama, proses deduktif. Pendekatan deduktif bergerak menuju pengujian hipotesis. Setelah itu prinsip Kepler dikonfirmasi, dibantah atau dimodifikasi. Hipotesis ini menyajikan pernyataan tentang dua hal atau lebih konsep yang mencoba menjelaskan hubungan antara mereka. Konsep itu sendiri adalah ide abstrak yang membentuk blok bangunan hipotesis dan teori. Yang berikut proses induktif. Induktif merupakan pendekatan induktif perencanaan yang dibuat untuk pengumpulan data. Setelah itu data dianalisis untuk melihatkan apakah pola yang muncul yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Variabel dari pengamatan ini mungkin untuk membangun generalisasi. Yang ketiga, menggabungkan metode induktif dan deduktif. Proses induktif dan deduktif bagaimanapun tidak saling eksklusif. Beradaptasi rumusan Dewey 1933 untuk masalah modern. Katakan seorang peneliti diminta untuk menyelidiki masalah ketidakhadiran fakta, tingkatan absensi dari waktu ke waktu di departemen yang berbeda dan seluruh tingkat staf. Kompleksitas dunia yang semakin meningkat berarti bahwa penelitian dunia nyata adalah semakin penting. Pemahaman tentang dunia dukung oleh teori. Hal penting juga yang perlu dijelaskan yaitu satu teori terdiri dari sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait yang mendemonstrasikan hubungan antara variabel. Yang berikutnya, metode induktif dan deduktif tidak saling eksklusif. Penelitian mungkin mengubah kumpulan data menjadi sekumpulan konsep, model, atau bahkan teori. Induktif sebenarnya, itulah induktif yang sebenarnya. Yang berikut, perspektif teori dan penelitian metodologi. Yang pertama, perspektif epistemologi dan ontologi. Sekarang kita perlu menjelajahi berbagai teori yang tersedia bagi kita. Sebagaimana penelitian, kita dapat memilih antara mereka seperti yang ditunjukkan oleh Crotty pada tahun 1998. Salah satu masalah di sini bukan hanya susunan teori kinerja yang membingungkan, spektrum, dan metodologi, tetapi fakta bahwa terminologi diterapkan pada mereka. Ada hubungan antara sikap teoritis yang diadopsi oleh peneliti, yaitu metodologi dan metode yang digunakan, serta pandangan peneliti tentang epistemologi. Yang berikutnya, perspektif teoritis. Di sini menjelaskan teoritis yang berbeda yang tersedia, yaitu positivisme yang berbagaimana uraian interpretisme adalah atau bisa dibilang di antara yang paling berpengaruh ini adalah sejumlah sikap lain seperti penyelidikan kritis, postmodernisasi, dan fenomenisasi yang digunakan menggambarkan nilai mengadopsi perspektif teoritis itu. Di sini saya akan menjelaskan positivisme. Positivisme merupakan paradigma epistemologi yang dominan dalam ilmu sosial di masa 1930-an hingga 1960-an. Argumen intinya adalah bahwa dunia sosial itu adalah eksternal kepada penelitian dan bahwa propertinya dapat diukur secara langsung melalui observasi dan pendapatan berbagai ahli. Yang di sini realitanya terdiri dari apa yang tersedia bagi indera, yaitu apa yang dilihat, mencium, dan menyentuh.
Penyelidikan harus didasarkan pada observasi ilmiah sebagai lawan dari filosofi. Yang berikutnya, interpretivisme. Sikap antipositif utama adalah interpretivisme yang mencari turunan budaya dan interpretasi yang terletak secara historis dalam kehidupan dunia dan sosial. Yang berikut, bagian penting dalam hal ini juga menjelaskan paradigma penelitian yang dominan selama sebagian besar abad ke-20 adalah positisme. Pendekatan penelitian mencakup metode pencarian kebenaran dan pencarian perspektif. Topik penelitian yang harus memiliki potensi untuk mendemonstrasikan kriteria teori ability memungkinkan akses ke data yang relevan memberikan simetri hasil potensial. Yang berikutnya, penelitian eksperimen dimulai dari pertanyaan a priori atau hipotesis yang penelitian dirancang untuk menguji. Pertanyaan peneliti harus mengungkapkan suatu hubungan antara variabel. Hal penting juga yang perlu dijelaskan dalam bagian ini adalah tentang evolusi yang melibatkan pengumpulan data secara sistematis tentang karakteristik program produk kebijakan atau layanan. Fokus evaluasi bisa pada reaksi peserta pelatih terhadap suatu program. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan uji statistik harus dilakukan pada tahap desain penelitian dan bukan sebagai renungan. Yang berikutnya, data dapat diklasifikasikan ke dalam data kategorik yang meliputi nominal dan ordinal. Dan studi akan menentukan jenis analisis dan uji statistik yang diterapkan padanya. Hal penting yang terakhir yang perlu saya jelaskan, data kualitatif dapat memiliki kualitas tidak dapat disangka pada akhir konteks alami pengaturan lapangan. Fokus utama penelitian kualitatif adalah memahami cara orang bertindak dan akun yang diberikan oleh orang lain pada tindakan ini. Dalam semua pendekatan kualitatif kecuali yang paling induktif, pertanyaan peneliti ditulis, tetapi ketika ditulis adalah salah satu ciri yang membedakan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan berbagai metode, termasuk penelitian lapangan atau yang paling monoton, tetapi juga penggunaan data, foto, film, video, dan sumber yang tidak mengganggu. Pendekatan utama untuk analisis data kualitatif terdiri dari analisis isi dan teori dasar. Analisis konten melibatkan penempatan kelas atau kategori dalam data. Kategori ini biasanya diturunkan dan model teorisasi sebaiknya. Yang bagian pentingnya berikutnya, karena kurangnya metode pengambilan sampel atau non-probabilitas, analisis kualitatif terbuka untuk itu, tuduhan dan ketidakbasahan. Namun, klaim keabsenan hasil dapat menjadi kekuatan ini, misalnya dengan memunculkan pandangan partisipasi peneliti. Yang terakhir yang perlu saya menjelaskan yaitu reliabilitasi. Reliabilitasi menentukan kualitatif dan dapat diperkuat dengan menggunakan banyak kasus, atau dengan mendukung pernyataan menggunakan banyak contoh, atau dengan memverifikasikan analisis keterbukaan dan juga hal penting dalam penelitian kualitatif.